lebih lagi, sehingga dengan iman itu tidak ada amanah yang berat bagi kita. Tidak ada amanah yang susah bagi kita. Kalau kita sudah mendekatkan dengan diri kita dengan Allah, maka Allah yang akan menolong kita. Maka Allah yang akan memberi kekuatan kita. Salat salam penyertaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, ambo memperkenalkan diri. Nama Ardi Agustian, sarjana komputer. Alumni UPI YPTK angkatan 2005. 2005 adik-adik sudah di mana? Masih kuliah atau masih sekolah, nak? 2000 tamat di UPI tahun 2010. Sekarang aktivitas adalah mengelola sebuah lembaga rumah Quran yang berada di Gunung Sariak, Kota Padang. Jadi adik-adik kalau ke Padang nanti boleh main ke rumah. Kita mengelola rumah tahfiz, mengelola Quran, walaupun kita seorang sarjana komputer, tetapi kita tidak ingin kalah dari orang-orang yang tamatan UIN. Kita tidak ingin kalah dari orang-orang yang tamatan STEPIK. Boleh mereka Quran mereka bagus, kita usahakan lebih bagus dari mereka. Karena kita memiliki nilai plus, Quran kita bagus, kita seorang ahli IT. Pembahasan kita sekarang adalah tentang hadis Arba'in yang ke-19. Betul ya moderator? Itu ya? Halo? Hadis Arba'in yang ke-19. Kalau menurut panitia, kita buka dulu. Healing tanpa berpaling. Kita ambil landasannya di hadis Arba'in yang ke-19. Menjaga hak Allah dan memahami takdir. Di penggalan yang pertama, Allah berkata, "Ya gulam," kata Allah. Pemuda yang dipanggil Allah yang pertama, bukan manas, bukan orang tua, tetapi pemuda. Karena pemuda inilah yang menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah kelangsungan bangsa. Karena pemudalah yang akan melanjutkan estafet dakwah ini. Kalau musuh ingin merusak sebuah negara, pasti yang pertama dirusak adalah pemuda. Kalau musuh ingin menguasai sebuah perkampungan, yang pertama dirusak adalah pemuda. Hari ini kita mengaku sebagai pemuda muslim. Apakah kita sudah sadar bahwasanya kita mulai dirasuki oleh hal-hal yang bisa membuat kita malas untuk berdakwah. Malas kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita seorang ahli IT, kita paham bagaimana teknologi hari ini bisa membuat kita semakin lalai, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa mudahnya kita mengakses segala sesuatu di genggaman kita. Betapa mudahnya kita mendapatkan informasi atau keinginan kita dengan mudah. Ingatlah sejarah bagaimana Andalusia dikuasai oleh orang-orang yang di luar kita, kaum Salibis. Bagaimana dia pertama kali menguasai adalah pemuda yang dikuasai. Pemuda yang dirasuki.
bukan menjauhkan kita dari Quran, tidak. Bukan menjauhkan kita dari Allah, tidak. Tapi yang mereka lakukan adalah mulai merasuki sedikit-sedikit sendi-sendi kehidupan pemuda. Hari ini kita terkadang rela bertanggang karena hanya ingin menyelesaikan games kita. Tidakkah sadar kita ketika kita bertanggang menghabiskan hari-hari kita, ada hak Allah yang akan kita tunaikan di sepertiga malam terakhir? Adakah kita sadar ketika kita menghabiskan malam kalam kita dengan gadget kita, membuat kita terlena dan membuat kita menjadi lalai melaksanakan sholat subuh kita? Adakah kita sadar bahwasanya ketika kita melaksanakan 2 rakaat sebelum sholat subuh, dunia dan seisinya di genggaman kita? Adakah HP akan menolong kita ketika hari akhir nanti? Miris kita melihat pemuda kita hari ini. Mereka melalaikan diri mereka dengan sibuk, menyibukkan diri mereka dengan game-game mereka tanpa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Adakah games kita yang akan menolong kita nanti di hadapan Allah? Karena ajal ini tidak tahu kita akan datangnya. Karena ajal ini tidak tahu kita akan hadirnya, perginya kapan. Bisa jadi nanti kita, besok kita, lusa kita. Makanya dalam hadis itu dipanggil pemuda. Karena pemuda inilah tonggak keberhasilan semua bangsa. Memang kita ahli IT semuanya di sini. Maka sadarilah. Karena kita tidak akan selamanya di dunia ini. Karena kita tidak akan selamanya hidup di dunia ini. Jangan lalaikan diri kita dengan hal-hal yang sia-sia saja lagi. Jangan habiskan diri kita dengan gadget lagi. Karena ketika kita menunaikan hak Allah, maka Allah yang akan menolong kita ketika kita berada dalam masa-masa yang sulit. Maka Allah yang akan menolong kita ketika tidak ada pertolongan di dunia ini lagi, baik itu di dunia maupun di akhirat nanti. Makanya pemuda yang Rasulullah SAW seru dalam hadis Arba'in yang ke-19 itu. Dalam itu ada beberapa ajaran-ajaran yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita dalam hadis Arba'in yang ke-19. Wahai pemuda, kata Rasulullah SAW, wahai fulan, sesungguhnya aku akan mengajarkanmu beberapa kalimat. Yang pertama, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu, kata Rasulullah SAW. Ketika kita menjaga Allah dengan cara apa? Yang pertama, kita jaga Allah dengan cara kita selalu tepat waktu menjalankan perintah-perintah Allah. Yang pertama adalah perintah Allah, yang pertama salat. Ketika kita menjaga salat kita 5 waktu sehari semalam, berjamaah kita di masjid kita,
datang sebelum orang azan kita datang, maka Allah yang akan menjaga kita. Maka Allah yang akan menolong ketika kita dalam keadaan sulit. Maka Allah yang akan menolong kita ketika kita dalam keadaan susah. Alhamdulillah, ketika kita berada di Kota Padang atau di Wisma, kita akan terjaga salat kita. Ada senior yang akan membangunkan kita. Bagaimana ketika kita pulang kampung? Adakah tradisi-tradisi itu sudah melekat dalam dada kita? Atau tradisi itu hanya hadir ketika kita berada di Wisma atau ketika berada di kumpulan kita saja? Kembali kita kepada orang tua kita, kembali kepada kebiasaan lama kita. Seharusnya ketika pun dimanapun kita berada, dimanapun kondisi sulit sekalipun kita berada, maka seharusnya kita tetap menjaga sholat 5 waktu kita berjamaah. Ingat dalam surah Abasa yang Rasulullah SAW ditegur oleh Allah, yang Abdullah bin Ummi Maktum yang buta matanya. Ketika dia buta matanya, dia minta keringanan kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasul, ambo minta keringanan wahai Rasul. Ambo butuh Rasul. Dan yang menentu ambo tidak ada Rasul. Bolehkah ambo solat di rumah saja wahai Rasul? Ditanya oleh Rasulullah SAW, lai terangah azan oleh kamu, terdengar wahai Rasulullah SAW. Kalau terdengar azan olehmu, maka datangilah azan itu, datangilah sumber azan itu. Datangi. Awak lai mencaliak matu masih rancak. Masa kita tidak ingin bangun melawan kemalasan kita? Masa kita tidak ingin menyegerakan sholat berjamaah ke masjid? Maka dalam hadisnya Rasulullah SAW sampaikan, orang munafik itu akan dilihat ketika sholat Isya dan subuh. Karena kalau kita melaksanakan sholat Isya berjamaah, maka kita sudah sama dengan sholat malam, setengah malam. Bayangkan wahai adik, ketika kita melaksanakan sholat berjamaah, Isya berjamaah kita ke masjid, kita sudah mendapatkan pahala yang senilai setengah malam tanpa putus-putus. Adakah kita sanggup melaksanakan sholat malam setengah malam? Tidak. Sejam saja kita melaksanakan sholat malam, maka kaki kita sudah mulai pegal. Atau pernahkah kita melaksanakan sholat tarawih di Masjid Baitur Rahmah yang 1 juz 1 malam? Terkadang ada orang yang tidak sanggup melaksanakannya. Tetapi ketika kita melaksanakan sholat Isya berjamaah, maka nilai pahalanya sudah sama dengan separuh malam. Apalagi ketika kita melaksanakan sholat subuh berjamaah yang banyak rintangannya. Alum dingin, alum jauh,
maka kita akan mendapatkan pahala mengerjakan sholat berjamaah semalam suntuk tanpa putus-putus. Nah, begitu mudah Allah berikan pahala kepada kita. Adakah kita tidak ingin menjaga hak Allah dengan selalu menjaga sholat 5 waktu kita dimanapun kita berada? Selagi nyawa masih di badan kita, belum ada kata lepas kewajiban kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Belum ada. Orang yang lepas kewajiban sholat 5 waktunya adalah pertama orang yang sudah meninggal, dan yang kedua orang yang gila atau hilang akal. Maka lepaslah kewajibannya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Jadi ketika kita menjaga sholat 5 waktu kita dimanapun kita berada, insya Allah, Allah yang akan menjaga kita. Allah yang akan menolong kita di masa-masa sulit kita terutama. Mana ada manusia ini yang tidak diuji oleh Allah? Mana ada manusia ini yang mulus hidupnya? Tidak ada yang hidup ini yang seperti datar saja. Tidak. Roda hidup ini seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Tetapi bagaimana kita bisa memaksimalkan hidup kita ketika kita di atas, memaksimalkan ibadah kita, dan kita di bawah, kita juga memaksimalkan ibadah kita. Minta pertolongan kepada Allah SWT. Karena kalau dulu orang bermaksiat itu sembunyi-sembunyi, tidak ketahuan. Contoh sederhana, ketika kita ingin mengintip orang mandi, maka kita akan sembunyi-sembunyi di semak-semak. Sekarang untuk berbuat maksiat saja dengan mudah karena teknologi hari ini di genggaman kita. Kalau kita tidak hati-hati, betapa banyak kita melihat aurat wanita hari ini. Membuat hafalan kita semakin hari semakin berkurang. Ketika kita melihat satu aurat, maka hilang hafalan kita satu ayat. Terkadang, jangankan An-Naba yang 40 ayat, terkadang 30 saja kita masih banyak koreksi kita. Maka mulai hari ini kita tanamkan dalam diri kita untuk kita selalu menjaga sholat 5 waktu kita dimanapun kita berada. Dan yang kedua, mulai kurang-kurangi yang namanya permainan-permainan membuat kita lalai, termasuk gadget kita. Karena dengan gadget ini kita mudah untuk mengakses semua games terkini hari ini. Membuat kita bertanggang sehingga jangankan sholat tahajud, sholat subuh saja kita terkadang masbuk. Ketika kita masbuk, dunia dan seisinya tidak kita dapatkan lagi. Rugi kita.
rugi, sangat rugi. Maka tanamkan dalam diri kita. Ambo hari ini ingin betul-betul mendekatkan diri ambo kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita betul-betul mendekatkan diri kita kepada Allah, insya Allah kita akan lebih mudah. Dan Allah banyak pertolongan Allah yang pertama. Itu yang pertama. Menjaga hak Allah. Sesungguhnya Allah yang akan menjaga kita. Tadi, ketika kita minta sama Allah. Minta sama Allah dimanapun. Kan ada waktu-waktu bypass kita minta sama Allah. Yang pertama adalah ketika sepertiga malam. Mintalah sama Allah pertolongan kepada Allah. Di antara azan dan iqamah. Kalau kita terlambat masbuk, bagaimana ketika kita akan memanjatkan doa antara azan dan iqamah? Kalau sedangkan kita datang ke masjid saja masbuk. Di antara dua khutbah, bagaimana kita meminta doa di antara dua khutbah, sedangkan kita tidur ketika hari Jumat. Petang hari Jumat, antara asar menjelang maghrib, bagaimana kita meminta, sedangkan kita sedang lalok di wisma. Ingatlah waktu-waktu yang spesial yang Allah berikan kepada kita. Jagalah waktu-waktu spesial itu. Minta sama Allah. Jangan menjadi generasi rebahan. Jangan menjadi generasi mana kuah saja hari ini. Generasi rebahan saja sambil main games. Mana kuat saja. 10 terkadang kumpul di sekre UKM. 10-10-nya menakua melihat HP. Sibuk dengan gamesnya. Sepanjang berapa panitia? Halo? Halo. Yang kedua, sampai jam berapa? Yang kedua, menjaga bersuci. Karena suci itu adalah pembuka sholat. Sekali lagi. Nah, ke situ habisin apa ya? Ya, nah. Ke situ lah. Karena Bilal bin Rabah saja dia selalu menjaga wudunya dan melaksanakan sholat 2 rakaat setelah berwudu. Seharusnya itu juga yang kita tanamkan dalam diri kita. Minimal 5 waktu kita melaksanakan sholat itu betul-betul wudu kita betul-betul sempurna sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, berdasarkan hadis arba'in yang ke-19 ini, menjaga kepala dan perut dan yang berada di bagian di bawah perut. Artinya, ketika kita menjaga perut dan menjaga di bawah bagian perut, hati-hati dengan virus yang namanya virus merah jambu
yang membuat kita semakin lalai dan semakin jauh dari Allah, rahmatnya Allah SWT. Ada sebuah kisah seorang muazin di pemerintahan Abbasiyah. Dia seorang muazin yang sangat bagus azannya. Ketika ini masjid berdampingi dengan tempat ibadahnya orang Kristen. Kalau dulu azan orang-orang dulu naik ke tempat yang tinggi. Tidak seperti sekarang. Kalau azan sekarang pakai mic cukui, maka akan terdengar. Kalau dulu mana ada mix, mana ada pengeras suara, maka dia akan menaiki tempat-tempat yang tinggi untuk azan. Ketika azan muazin ini didapati seorang biawati yang sangat cantik dan dia menjadi jatuh cinta. Karena jatuh cinta disampiri seorang wanita Kristen tadi yang cantik tadi. Dikatakannya, aku suka kepadamu. Apa syarat aku untuk mendapatkan cintamu? Tidak bisa kamu cinta padaku. Kamu berbeda dari aku. Kamu Muslim, sedangkan saya Kristen. Kalau kamu betul-betul cinta kepada saya, maka masuk ke agama saya. Karena keinginan cinta yang kuat membuat dia meninggalkan agama yang hak ini untuk menikahi gadis Kristen tadi. Kisah itu bisa kalau kita ambil ibrah pelajaran. Jangan tahukan cinta kita kecuali yang halal untuk kita. Belum tentu orang yang kita kejar-kejar hari ini belum tentu itu jodoh kita. Belum tentu orang yang kita sukai hari ini belum tentu itu jodoh kita. Kalau kita sudah mengejar mereka, membuat mata ini sudah melakukan zina, membuat tangan ini sudah melakukan zina, membuat hati ini sudah cenderung untuk melakukan zina. Dari mata turun ke hati, lalu turun ke bawah lagi. Maka selalu kita berdoa kepada Allah agar hati ini dijaga terus. Agar hati ini minta sama Allah. Tidak perlu kita mendekati mereka. Kita minta sama Allah. Ya Allah, kalau seandainya ukhti itu memang jodohku ya Allah, maka pertemukanlah aku di tempat yang halal ya Allah. Jangan rusak cita-cita orang tua kita dengan kesibukan-kesibukan kita, dengan kehidupan dunia yang sementara ini. Siapa yang tidak suka dengan keindahan? Siapa yang tidak suka dengan kecantikan? Karena keindahan itu terletak pada wanita. Oleh karena itu, kita jaga hati kita, kita jaga perasaan kita, dan minta sama Allah, kalau memang betul-betul dia jodohku ya Allah, pertemukan kami di tempat yang halal ya Allah.
fokuslah menggapai cita-cita amanah-amanah orang tua kita untuk menyelesaikan apa yang diamanahkan oleh orang tua kita. Kalau kita sanggup misalnya, apa salahnya ketika dalam masa studi ini kita pinang gadis orang, tidak masalah. Tapi jangan rusak mata kita dengan memiliki yang belum halal bagi kita. Jangan rusak tangan kita memegang yang belum halal bagi kita. Jangan rusak kaki kita kepada melangkah dengan orang yang belum halal bagi kita. Jangan rusak amanah orang tua kita, duit yang orang tua kirimkan tiap bulan, membelanjakan orang yang belum berhak kita belanjakan. Semuanya akan dimintakan pertanggungjawabkan oleh Allah nanti di hadapan Allah. Ketika kita sudah akhir balik, maka segala satu perbuatan kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya dalam hadis ini diingatkan kita menjaga kepala kita, menjaga perut kita, menjaga di bawah perut kita. Perut adalah sumber penyakit, dan masukkanlah yang betul-betul halal ke dalam perut kita. Jangan masukkan yang tidak halal, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah masukkan hal-hal yang tidak halal dan menjadi darah daging bagi kita, terkadang itulah yang membuat kita tidak menjadi khusyuk dalam setiap ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Dan yang terakhir, yang kelima, kita boleh seorang psikologi, kita boleh seorang SK, sarjana sistem SK ya, SI, kita boleh seorang ekonom, kita boleh seorang pendidik, tetapi dimanapun posisi kita, ilmu agama harus menjadi landasan dasar kita. Makanya pembinaan setiap pekan itu jangan kita lewatkan. Jangan sampai kita tinggalkan. Karena pembinaan pekanan itu yang menjadi fondasi kita. Semakin kita kuat, semakin kita mantap menjalankan perintah-perintah Allah. Kalau yang ngaji dengan apa? Yang pertama yang harus kita lakukan, memperbaiki semua bacaan Quran kita. Karena landasan kita, dimanapun kita berada, kalau kita sudah mengaku aktivis dakwah, maka kita siap-siap untuk dipanggil ustadz oleh orang. Maka jangan kita haus saja dengan ilmu dunia.
Tapi hauskan diri kita dengan ilmu akhirat, ilmu Allah. Jangan hauskan diri kita dengan ilmu IT saja, tapi juga hauskan ilmu diri kita dengan ilmu-ilmu yang membuat menuntun IT kita itu kepada jalannya. Ilmu IT yang kita pelajari itu ibarat dua mata pisau yang siap menerkam kita. Kalau kita menjalankan ilmu IT kita itu dengan kebenaran, maka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika ilmu yang kita dapatkan membuat kita semakin jauh dari rahmatnya Allah, nah itu yang berbahaya. Kita ingatkan lagi. Yang pertama, jagalah hak Allah, maka Allah yang akan menjaga kita. Dengan menjaga hak Allah, dengan cara menjaga sholat 5 waktu kita. Yang pertama, jagalah bersuci kita. Dan yang kedua, yang ketiga, jagalah kepala kita, perut kita, dan di bawah perut kita. Jangan kita menjadi sombong di hadapan Allah karena kita merasa besar, karena kita memiliki ilmu IT yang luar biasa. Kita bisa bahasa pemrograman, kita bisa membuat website, kita sudah bangga dengan ilmu kita, membuat kita semakin sombong dan semakin jauh dari rahmatnya Allah. Maka ketika sholat itu, kenapa kepala kita itu lebih rendah dari ekor kita yang mengeluarkan kotoran kita? Karena di hadapan Allah kita itu tidak ada harganya. Semua di badan kita, mata punya tai mata, hidung punya, mulut kita lebih parah tainya, telinga jangankan banyak. Jadi apa yang harus kita sombongkan dalam hidup kita? Semua dari ujung rambut sampai ujung kaki mempunyai kotoran, ciri. Apa yang harus kita banggakan? Tidak ada yang harus kita banggakan dalam hidup ini. Dan perut, banyak sekali permasalahan dalam perut ini. Kalau kita bahas, panjang jadinya. Nah, dan yang terakhir, kemaluan. Tadi sampaikan, jagalah kemaluan kita hanya yang untuk yang halal bagi kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada 5 poin yang kami sampaikan tentang hadis Arba'in yang ke-19 ini. Mudah-mudahan adik-adik bisa mengambil pelajaran dari hadis Arba'in. Karena kita sama-sama belajar, karena kita sama-sama haus dengan ilmu Allah ini. Sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah dan kelalaian karena kami pribadi. Dikembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bang Arli Agustian. Selanjutnya mungkin ada yang akan dipertanyakan pada ikhwatilah yang ingin bertanya. Anda persilakan.
Ya, silakan kalau ada yang bertanya. Berarti kalau tidak ada bertanya, berarti ada 3. Yang pertama paham, yang kedua kurang paham, yang ketiga sangat kurang paham. Bagaimana Ketua Pilah? Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Yang bertanya. Jadi gampang ya. Gampang. Adakah yang ingin bertanya Ketua Pilah? Sekali lagi, saya tanyakan apakah ada yang ingin bertanya? Bagaimana Ketua Pilah? Apakah ada yang ingin bertanya? Boleh bertanya melalui komentar, nanti akan Ana sampaikan. Ada alumni yang bergabung, Fadil Sidik. Sekali lagi saya ulangi, karena ada teman kita yang baru bergabung, apakah ada yang ingin bertanya mengenai materi tadi ataupun tentang hal lainnya? Silakan Fadil menunjuk tangan.
Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin saya akan bertanya. Boleh, Bang? Ya, silakan. Jadi gini, Bang, mengenai materi tadi, Ya. kita sebagai pemuda mungkin bagaimana cara kita untuk istiqomah dalam melakukan ibadah supaya kita terus menjalani ibadah tersebut, supaya tidak lalai, supaya tidak terus melakukan ibadah itu tepat pada waktunya. Gitu, Bang. Terima kasih. Ya. Oke, baik. Pertanyaan yang luar biasa. Dalam ibadah tuh pasti ada ketika kita masa turun ya, masa turun naik pasti ada. Ketika turun itu, maka ingatlah 3 tempat untuk kita. Yang pertama, ingatlah kuburan. Pergilah datang ke kuburan. Ketika kita merasa dalam keadaan sulit dalam beribadah atau turun masa enggan dalam ibadah, maka kunjungilah kuburan. Ketika kita kunjungi kuburan, lihatlah orang-orang kuburan yang ada di hadapan kita dan tanamkan dalam diri kita, pasti kami akan menyusulmu ke situ. Dengan mengingat kematian tadi, mudah-mudahan diharapkan meningkat kembali semangat kita dalam beribadah. Diharapkan semakin bertambah kembali kadar keimanan kita. Dan yang kedua, belum juga mempan ketika kita mengunjungi kuburan, datangilah rumah sakit terdekat. Kunjungilah IGD-nya. Kunjungilah unit gawat daruratnya. Maka ketika itu, lihatlah kondisi orang-orang yang berada di sana. Bagaimana kondisi mereka? Ada orang-orang yang kakinya parah, dari sakit yang ringan sampai sakit yang parah, maka akan kita lihat kondisi mereka. Dari orang yang tidak terima kondisi mereka sampai yang begitu ikhlas mereka menjalankan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka posisikanlah diri kita ketika kita berada di sana. Seandainya ambo yang merasakan sakit itu, bagaimana? Apakah ambo akan terima, akan memberontak, atau ambo ikhlas menjalankan semua yang Allah berikan kepada ambo? Dengan dua hal itu, mudah-mudahan meningkat kembalilah nilai-nilai semangat di ruh ibadah kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, sering-seringlah kita melihat perjuangan-perjuangan para sahabat dahulu. Ingat sejarah bagaimana Bilal bin Rabah yang diimpit badannya dengan batu, adakah dia mengucapkan selain kata ahad? Adakah dia mengucapkan kata selain mengingat Allah? Tidak. Selalu di lisannya, selalu dia mengucapkan, menyampaikan dia dekat dengan Allah terus. Ahad, ahad, ahad. Nah, dengan 3 hal inilah mudah-mudahan
ketika kita menjadi semakin turun kualitas ibadah kita, mudah-mudahan ketika kita mengunjungi kuburan, tempat kematian, tempat istirahat terakhir kita, membuat kita semakin dekat kembali kepada Allah. Atau ketika kita mengunjungi orang-orang yang sakit dan memposisikan diri kita ketika itu, mudah-mudahan tergerak hati ini untuk kembali mensyukuri nikmat sehat yang Allah berikan, sehingga kita kembali semangat dalam beribadah. Dan ketika kita membaca kembali sejarah-sejarah perjuangan Rasul, perjuangan para sahabat, mudah-mudahan dengan itu kita kembali meningkat keinginan beribadah kita. Atau kita lihat saudara kita di Palestina yang mereka dengan lesingan peluru mereka masih baca Quran, dengan gempuran gencatan senjata mereka masih melaksanakan sholat 5 waktu. Kita negeri yang aman hari ini, negeri yang belum ada halangan kita untuk beribadah kepada Allah. Kenapa kita tidak mau beribadah kepada Allah dengan tepat waktu? Mungkin itu jawabannya. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Alhamdulillah puas ya. Kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang atas jawabannya. Mungkin ada lagi pertanyaan dari Ikhwafillah semuanya? Ada lagi Ikhwafillah? Saya sedang merenung kayak ini. Sedang merenung, mudah-mudahan apa yang disampaikan membuat kita semakin semangat menjadi seorang aktivis dakwah dimanapun kita berada. Kalau kita berada di kampung hari ini, kita menjadi aktivis dakwah untuk keluarga kita. Mengajak, ya. Silakan, moderator. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan Ikhwafillah? Mungkin tidak ada yang ingin bertanya, apakah bisa ditutup acara ini? Boleh? Tidak apa? Terima kasih Bang. Ya. Mungkin saya tutup aja acara ini karena sudah tidak ada yang ingin bertanya. Marilah kita tutup acara ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan diakhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Arlia Agustian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.